orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, akan kami tunjukkan, akan kami berikan hidayah ke jalan kami. Amalan-amalan kita itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun amalan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahuinya dan akan mencatatnya, kemudian Allah akan berikan balasan. New MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, fa ya ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Para asatidzah dan ustadzat, para santri, santriwan, santriwati, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, sedikit ingin memberikan tausiah kepada diri saya pribadi dan juga kepada kita semua sebagai kaum muslimin, bahwa sekarang kita itu berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Kenapa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mulia? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena bulan Sya'ban itu mengingatkan kita akan dekatnya bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh kaum muslimin, yaitu bulan suci Ramadan, di mana kaum muslimin sangat menanti-nantikan kedatangannya bulan Ramadan. Sehingga dengan orang menanti-nanti kedatangannya bulan Ramadan, orang itu bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Ramadan dengan cara memulai untuk melakukan aktivitas ibadah. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini adalah Syahrul Quran. Maksudnya bahwa orang itu mulai melirik ke mushaf, melihat ke mushaf yang tujuannya untuk membacanya, untuk memulai membuka dan membaca Al-Quran. Kemudian alasan yang kedua, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan hamba itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperlihatkan kepadanya. Lalu yang ketiga, bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, oleh kaum muslimin. Banyak orang lalai, sehingga karena bulan Sya'ban ini lalai banyak orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa amal ibadah ketika dilakukan di saat orang itu lalai, di saat banyak fitnah yang menyebar di kalangan kaum muslimin, maka ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya." Beribadah di saat zaman harj itu seperti hijrah kepadaku. Apa makna harj? Beribadah di zaman harj, yaitu harj itu artinya di zaman banyak fitnah, di saat manusia lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya orang itu di malam hari, orang itu pada tertidur, lalu dia qiyamul lail, maka pahala qiyamul lail lebih besar dibanding ketika orang juga masih terjaga. Atau ketika orang berpuasa di saat orang-orang itu pada tidak puasa. Atau ketika orang itu beramal saleh di mana orang itu banyak lalai.
tidak melakukan amal soleh, itu pahalanya besar. Apalagi di sini kata Nabi SAW, kahijratin ilayya, seperti hijrah kepadaku. Yang kita tahu yang namanya hijrah kepada Nabi SAW itu pahalanya besar, bisa menggugurkan dosa-dosa seseorang. Karena Nabi SAW mengatakan, wal hijratu tahdimu makana qablaha. Hijrah itu bisa menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Ini orang beribadah di saat orang-orang itu lalai, di saat penuh dengan fitnah, maka pahalanya tadi kata Nabi, kahijratin ilayya, seperti hijrah kepadaku. Nah, sekarang kembali kepada fadilah bulan Sya'ban ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, sahabat Usamah bin Zaid datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mengapa aku melihat Anda ini lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban tidak seperti bulan-bulan yang lain? Ya, Anda ini lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban, sedangkan kalau di bulan-bulan yang lain itu tidak banyak berpuasa. Maka Nabi SAW menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia lalai darinya, yaitu baina Rajab wa Ramadan, yang bulan ini terletak antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amalan-amalan itu diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku ingin, kata Nabi, agar ketika amalanku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Maka perhatikan hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang fadilah bulan Sya'ban, yang Nabi SAW menjelaskan dua sebab atau dua alasan mengapa bulan Sya'ban dikatakan bulan yang mulia. Yaitu yang pertama, bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana manusia lalai darinya, karena berada di antara dua bulan yang agung, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan, sehingga banyak orang melalaikannya. Ini alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua ialah bahwa di bulan Sya'ban amalan hamba itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepadanya dan diperlihatkan kepadanya. Kita tahu yang namanya amalan hamba itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang sifatnya tahunan, ada yang juga sifatnya setiap pekan ya, atau pekanan. Ada juga yang sifatnya harian. Kalau amalan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tahunan, yaitu di bulan Sya'ban. Dan ada yang sifatnya pekanan, yaitu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat kepada Allah di hari Senin dan Kamis. Itu sifatnya pekanan. Ada juga amalan yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala harian, yaitu oleh para malaikat yang mereka mencatat amalan dan mereka melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan sore. Malaikat-malaikat yang berjaga di siang hari, mereka akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari. Dan malaikat-malaikat yang mencatat di malam hari, mereka akan melaporkannya di pagi hari. Dan nanti antara malaikat yang bertugas di siang hari dan di malam hari, mereka akan bertemu. Ada pergantian shiftnya, yaitu ketika salat asar dan salat subuh. Mereka menyaksikan bagaimana hamba itu, kalau orang biasa menjaga salat asarnya dengan berjamaah tentunya, dan juga salat subuhnya dengan berjamaah, itu nanti juga akan dilaporkan
kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini terjadi setiap harinya. Maka Nabi SAW tadi menyatakan berkaitan dengan laporan tiap tahunnya, yaitu karena setiap tahun itu di bulan Sya'ban amalan-amalan hamba dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, aku ingin agar ketika amalanku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan shaum, aku dalam keadaan berpuasa. Yang berarti di sini ya, yang namanya berpuasa atau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu adalah perkara yang sunnah, perkara yang sangat dianjurkan. Yang kalau kita melihat hadis-hadis yang ada, bahwa hadis-hadis menerangkan amaliyah Nabi SAW menunjukkan bahwa berpuasa atau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu adalah amaliyah Nabi, atau itu adalah sunnah Nabi SAW. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan, lam yakun Rasulullah SAW fi syahri minas sanati aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Rasul SAW dalam sebulan dari setahun, dari waktu setahun, itu beliau tidak memperbanyak puasa dibanding di bulan Sya'ban. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam riwayat yang lain, kana yasumu Sya'ban kullah. Nabi SAW itu berpuasa di bulan Sya'ban semuanya. Ya, semua hari di bulan Sya'ban beliau jalani untuk puasa. Ini Nabi SAW, beliau membiasakannya. Lalu kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan bahwa bulan Sya'ban atau puasa di bulan Sya'ban ini seperti rawatib untuk puasa Ramadan, yaitu seperti rawatib qobliyah. Ibarat sholat ya, kalau sholat itu, sholat wajib itu ada rawatib qobliyah dan ada rawatib ba'diyah. Maka sekarang puasa Ramadan juga sama. Ada puasa sebelum Ramadan yaitu Sya'ban, dan ini dikatakan qobliyah Ramadan. Kemudian ada puasa ba'diyah Ramadan yaitu puasa Syawal. Maka ini ibaratnya di rawatib, yang kita tahu yang namanya sholat rawatib itu bisa mencukupi kekurangan yang ada pada salat wajib kita. Seperti itu pula rawatib Ramadan ini. Puasa qobliyah Ramadan dan ba'diyah Ramadan ini akan mencukupi kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah Ramadan kita atau ibadah puasa di bulan Ramadan kita. Maka sekarang coba kita perhatikan, ketika orang itu berada dalam pertandingan, mungkin olahraga atau mungkin yang lain, itu biasanya mereka mempersiapkan persiapan yang matang. Mereka itu latihan dulu ya, mereka berlatih dulu sebelum bertanding. Kenapa? Itu untuk mempersiapkan diri mereka sehingga ketika nanti pas berada dalam puncak permainannya ya, atau pertandingannya, mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian pula seorang mukmin, supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal berupa pahala di bulan Ramadan, maka ada amalan-amalan yang bisa mengiringinya sebelum Ramadan. Makanya sebenarnya tugas kita atau permasalahan kita adalah bagaimana kita itu mengisi waktu kita atau menggunakan kesempatan kita sekarang ini di bulan Sya'ban ini untuk mulai memperbanyak amalan. Mungkin barangkali butuh dorongan-dorongan dari amalan-amalan yang kita lakukan. Misalnya berpuasa. Orang yang berpuasa sehari saja di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan jauhkan dirinya dari siksa api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Itu berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sekarang ibadah yang lain, membaca Quran misalnya. Karena tadi di awal dikatakan bahwa
para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika datang bulan Sya'ban, mereka itu sudah mulai melihat-lihat mushaf-mushaf mereka untuk dibaca, untuk ditadaburi. Maka ini menjadi kesempatan pula bagi kita. Tapi mungkin perlu dorongan supaya kita itu tertarik untuk membaca Al-Quran. Misalnya hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, lakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan, orang membaca alif lam mim, dia akan mendapatkan 30 kebaikan. Yang semoga itu bisa mendorong kita untuk lebih semangat dalam mempersiapkan diri kita. Mungkin dengan qiyamul lailnya kita mencoba untuk menghidupkan kembali bacaan Quran kita juga perlu melatih diri. Atau mungkin saumnya kita juga perlu melatih diri kita. Karena insya Allah, kalau kita ada persiapan, semoga nanti yang kita dapatkan itu betul-betul hasil yang maksimal di bulan Ramadan ini nanti. Dan Allah sendiri mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad untuk menempuh jalan kami akan tunjukkan ke jalan kami ini. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami akan kami tunjukkan, akan kami berikan hidayah ke jalan kami. Maka kalau sekarang orang itu berusaha untuk bersungguh-sungguh, yang insya Allah amalan-amalan kita itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun amalan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahuinya dan akan mencatatnya, kemudian Allah akan berikan balasan. Allah sendiri mengatakan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kebaikan apapun yang kalian lakukan untuk diri kalian akan jumpai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita persiapkan menghadapi bulan Ramadan, khususnya di bulan Sya'ban ini. Tapi ingat, ada satu perkara yang diingatkan oleh Nabi SAW, bahwa kita itu tidak boleh mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari dengan alasan berjaga-jaga. Artinya kalau memang kita itu punya kebiasaan di bulan Ramadan untuk berpuasa mungkin 3 hari dalam sebulan, atau mungkin puasa Senin Kemis, dan kebetulan mendapati puasa kita ini ya di akhir bulan sebelum datangnya Ramadan, maka tidak mengapa. Tapi kalau menyengaja berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan dengan alasan ihtiyatan, berjaga-jaga, maka ini ada larangan dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain illa rajulun kana yasumu sawmahu. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian itu mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali kalau orang yang sudah terbiasa berpuasa, maka silahkan dia berpuasa sebagaimana kebiasaannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda.